Halo semuanya, balik lagi bersama Bapak. Kali ini kita akan masuk ke proses yang selanjutnya, yaitu adalah wiring. Nah, di mana ketika nanti kalian sudah masuk dalam proses wiring, itu komponen itu harus sudah semuanya tersedia, gitu ya. Beserta harus kalian cek dulu nih, apakah kondisinya baik atau tidak. Siapa tahu ada yang tidak terkoneksi atau selalu terputus atau misalkan gitu ya, itu harus kalian periksa. Lalu kita masuk ke wiring. Gambarnya dipersiapkan ya. Dan juga kita juga harus menyiapkan alat-alatnya seperti obeng, tang dan yang lain-lain. Nah, langsung saja kita masuk ke proses wiring. Di sini ada ILCB atau atau Q1, lalu di sini juga ada F1, MCB 1 pas untuk ke kendali, ini ada F2 dan ini ada F3, serta ini ada F4, kontaktor 1 dan kontaktor 2. Lalu kita masuk ke proses wiring, dimulai dari ujung terminal yang sebelah kiri. Jadi kalau bisa kita itu ngerjainnya jangan ngasal ya, jangan acak, tapi kita harus selesaikan masing-masing terminal ini secara berurutan ya. Pertama yang R, dari terminal oke, kalau bisa ngerjainnya cepet ya. Dari terminal kita pasangkan dulu ke ILCB yang bagian masuk. Nah, berarti di sini nih. Oke, untuk kerapihannya nanti aja di akhir. Langsung kita ke fase yang S. S itu dari terminal juga sama. Nah, ke ILCB. Lalu yang T. Dari terminal masuk ke ILCB yang masuk. Oke, sudah. Nah, baru kita rapihin kalau udah kayak gitu ya. Nah. Hop. Nah, dah. Lalu kita kerjakan dari yang oh iya, sorry, netralnya belum. Jangan lupa netral ya, guys. Dari terminal. Urutannya harus sama dengan yang digambar. Kenapa harus sama? Supaya mempermudah kalian ketika melakukan wiring, biar nggak ketukar-ketukar, biar nggak pusing gitu alamatnya atau penempatan di terminalnya. Nah, yang N kita pasang. Kenapa Bapak ngerjainnya cepat? Karena satu, kabelnya sudah harus kalian sediakan dulu ya kalau bisa mah. Jadi sebelum pasang kabelnya itu, kabelnya disediakan dulu potongannya sesuai panjangnya supaya cepat. Nah, kayak gini. Udah dikupas juga. Terus terminalnya juga harus dalam keadaan longgar. Nah, langkah selanjutnya kita kerjakan yang keluar dari ILCB. Nah, keluar dari ILCB itu kemana nih? Ke MCB 3 fasa yang masuk. Mana? Atau F2. Nah, masuk ke F2 nih ke sini ya. Ini dan ini. Untuk urutannya sama seperti yang masuk R, S, T, N. Ini pun yang keluarnya juga sama. R, S, T, dan juga N. Oke, boleh dengan teknik seperti ini juga. Misalkan yang di bawahnya dulu, yang dipasang. Yang output ininya dulu semua. Oke, seperti itu. Nah, baru tuh kita pasang yang atasnya misalkan begini.
Kalau sudah seperti ini baru dirapihkan. Oke. Oke, seperti itu. Sudah selesai untuk dari keluar LCB ke masuk MCB F2. Lalu kita urus yang kesininya nanti dulu ya. Kita kerjakan yang rangkaian utamanya dulu. Keluar dari F2 itu masuk ke kontaktor 1 dengan urutan yang sama, RST. Lalu di jumper juga ke kontaktor 2. Nah, ada perbedaan di gambar yang ada di sini. Di gambar yang ada di sini itu yang 1 masih ke 1 atau yang R ke 1. Yang S-nya itu kalau di kontaktor 2 itu masuknya ke 5, sementara yang T itu masuknya ke 3. Ditukar gitu ya. Kenapa ditukarnya di atas? Supaya itu lebih terlihat apa sih fasa yang ditukarnya gitu. Kalau disimpan di atas, kalau di bawah kan biasanya ketutupan oleh TOR ya. Jadi kita kadang suka bingung, apa nih yang ditukar gitu. Keluar dari MCB 3 pas. Warna kabelnya itu harus sesuai ya, R merah, S kuning, T hitam. Nah, RST sudah keluar, tinggal kita masukkan sesuai dengan di gambar tadi. Karena di sini itu langsung ada jumper yang ke samping, maka kita masukin kabelnya itu enaknya langsung 2. Begini. Nah, karena kan nanti ada yang di jumper ke kontaktor 2 ya. Nah, sekaligus supaya apa? Mempersingkat waktu. Hop. Pasang. Oke, semua sudah terpasang, tinggal kita jumper ke samping. Melihat yang ada di gambar, oke. Ininya kita rapihkan dulu, pisahkan. Nah, ini kita rapihkan. Oke. Nah, yang T itu masih tetap nomor yang sama, yaitu nomor 1. Nah, yang S ini kita pindah, bukan masuk ke nomor 3 selayaknya kontaktor 1, tapi nomor 5 kita tukar. Karena di sini kan kita mau menukarkan fasa ya antara kontaktor 1 dan kontaktor 2. Kenapa? Supaya nanti motor listriknya itu bisa berubah arah putaran. Karena kita tukar nih di kontaktor 1 dan 2-nya. Untuk fasanya salah satunya kita tukar. Apa yang ditukar di sini? Nah, antara S dan juga T. Nah, kalau T di sini kan masuknya di nomor 5 ya. Nah, kalau di sini kita masukinnya ke nomor 3. Nah, baru nih setelah gini baru kita rapihkan. Sudah. Selanjutnya karena dari MCB F2 itu sudah ke kontaktor 1 dan kontaktor 2 yang masuk, lalu kita ke yang keluar. Nah, di keluar ini dia di jumper aja dari kontaktor 2 ke kontaktor 1. Nanti di kontaktor 1 itu double bersamaan dengan F4 dimasukkan. Untuk fasanya lihat yang R ke R, yang nomor 2 ke nomor 2, yang nomor 4 ke nomor 4, yang nomor 6 ke nomor 6 sama tuh jalurnya. Kalau yang di atas kan ditukar, kalau yang di bawah berarti sama, jangan ikut ditukar. Lihat di sini warna apa ya? Ikutin yang di atasnya. Yang di atasnya T berarti atau R merah berarti di bawahnya juga merah. Oke. Kita kasih jalannya lewat bawah aja ya. Nah, seperti ini. Karena ini kan bisa disetting nih. Nah, ini kan dia bisa dipilih nih ke kanan atau di kiri ya. Nah, maksudnya apa? Supaya dia ini tidak bertabrakan di terminalnya nanti. Ketika kabel misalkan masuk ke area yang di sebelah sini, maka ini geser ke sini, ke yang sebelah kanan. Ketika kabel mau masuknya di sebelah kanan baut, maka ini geser bisa ke kiri begitu, bisa digeser-geser ya. Oke, seperti ini. Ini aja nih. Hop, nah jadi nanti akan di sebelah kanan semua nih, kiri semua nih. Yang ini masuk kiri,
Terus yang ini juga masuk kiri, sorry, dirapiin dulu depannya. Kiri, kiri, dan kiri. Nah, sudah masuk seperti ini. Tahan, pakai jari, aku ke bawah. Nah, masukin ke TOR-nya. Ya. Sorry. TOR-nya itu ada penguncinya di bawahnya. Pastikan sudah longgar ya, yang di TOR-nya, yang di kontaktornya yang di bawah. Nah, kalau sudah baru kita kencangkan. Oke, sudah selesai untuk dari kontaktor 1 ke kontaktor 2. Tinggal dari F4 itu keluar ke terminal. Dari nomor 2 itu warna merah ya. Ini longgar ya, ininya apa? Kalau meganya. Nah, di sini kuning ya, karena kan ikutin yang di atasnya. Baru tuh sesuaikan ya, masuk ke terminalnya itu sesuai dengan yang digambar. Dan W. Pastikan kabelnya itu dalam keadaan rapi ya, tidak ada kabel yang keluar dari terminal. Karena kalau misalkan di tempat seperti ini, di posisi UVB ini ada yang terhubung karena ada kabel yang tidak rapi, maka nanti bisa terjadi konslet. Seperti ini kan, harus kita rapi dulu. Nah, baru kita masukin. Salah tuh. Kenapa salah? Salah masukin, harusnya di terminal yang ini dulu. Tuh, it's okay. Ketika ada salah nggak apa-apa, tenang aja, beresin ya. Jangan panik. Tapi meskipun tenang, kita harus juga cepat. Tenang dan cepat, bukan tenang dan rusuh. Oke, kita rapiin lagi. Ada beraksi nih. Nah, oke, sip. Nah, sekarang untuk rangkaian utama itu kita sudah selesai. Tinggal apa? Tinggal kita cek menggunakan avometer ya. Bagaimana pemasangan kabel yang sudah kita lakukan, apakah sesuai dengan gambar atau tidak menggunakan avometer. Di video selanjutnya.